Untuk ada seperti orangnya ada ya. Bikin perapian pun. Rahayu, Rahayu, assalamualaikum. Pak Mistu ini usianya berapa sekarang? 60 tahun ya Pak ya. Dengan tinggal di sini berapa tahun kira-kira? Sekitar saya itu 10 tahun sudah ada di sini. Belum pernah menikah sama sekali? Belum. Sampai saat ini? Iya, merasakan punya istri gitu. Saya itu. Walaupun belum menikah, tapi seperti sudah punya istri. Ini yang membuat tanda tanya, Pak Mistu. Iya. Jenengan belum pernah menikah, tapi terasa seperti sudah punya istri. Maksudnya gimana sih, Pak? Yakin kalian ingin tahu istri saya? Mari ikut saya. Ini sumber ya, Pak ya? Belum Iya. pernah menikah dan tidak akan menikah, tapi kok sudah punya istri. Maksudnya seperti apa? Istri saya itu, ya istri saya itu sebenarnya. Nah, di kesempatan kita hari ini, lagi-lagi kita mendapatkan informasi yang cukup unik dan membuat kita penasaran untuk kita eksplor ya. Dan kali ini kita berada di daerah Probolinggo. Nah, nanti kita akan bertanya langsung ini Probolinggo daerah mana. Kalau kita tadi belum tahu pastinya Probolinggo mana. Nah, informasi kali ini sangat menarik teman-teman. Ada ya seorang yang tinggal sendiri jauh dari pemukiman, bahkan kita ke sini tadi mungkin sekitar antara jarak 4 km dari keramaian pedesaan ya. Nah, lokasinya sangat bagus sekali ya, di antara perbukitan Gunung Semeru ya. Nah, untuk nanti ya kita akan langsung terus explore tempat ini ya. Pastinya kita langsung menuju lokasi dan kita langsung tanyai orang tersebut. Seperti apa nanti ya, saksikan terus perjalanan kita, keseruan kita tentunya sangat menarik untuk kita ulas. Let's go. Oke, ternyata sekian lama kita berjalan ya, kita juga cukup kelelahan. Padahal ya tadi kita menaruh motor, dipikir lokasinya sudah deket dan ternyata masih jauh. Aduh, mau balik ke motor juga sudah lelah. Ini mau ke sana kayaknya udah deket ya. Ya dah. Sambil kita bersama-sama menikmati ini loh pemandangannya, ini loh perbukitannya loh, bagus-bagus loh. Ya, sayang sekali musimnya ini durennya belum musim ya. Ada ini sebagian apukat tapi kayaknya ya masih mentah, masih muda-muda gitu ya. Oke ya, nanti biar tidak terlalu lama kita skip saja. Nanti kalau ada sesuatu yang sangat unik, menarik untuk kita ambil, kita akan ambil gambarnya. Oke, let's go. Memang sangat unik sekali ya. Dan di era-era modern kayak ini masih ada gitu loh orang yang lebih nekat tinggal sendiri di hutan. Bukan hutan sih, lebih mirip dengan perkebunan. Namun memang sih perkebunan di daerah pegunungan itu lokasinya jauh-jauh sekali. Bahkan ini loh, kita bisa lihat sendiri ya, dari balik-balik bukit seperti ini loh, perjalanannya itu loh sudah perjalanan ekstrim ya. Lokasi juga jauh dari pemukiman, apalagi kalau kita butuh sesuatu seperti bahan-bahan baku gitu, ya kita harus ke tempat keramaian ya gitu loh. Dari keramaian itu kita kan gimana gitu loh, kalau menurut sudut pandang kita sendiri ya, berhubung ya ini orang mungkin lebih terbiasa, lebih suka hidup di tempat sepi seperti ini ya, mungkin mempunyai cerita-cerita sendiri, mempunyai kenikmatan sendiri untuk menikmati suasana sendiri dari hutan ini ya. Wow. Nah, ini juga kita tadi diberi bocoran ya, bahwa orang ini yang akan kita tuju ini ternyata masih perjaka ya, sampai perjaka tua gitu ya.
Ini benar apa tidaknya nanti kita langsung saja ke tempat lokasi kejadian. Loh, itu ya, kayaknya sudah kelihatan itu. Tuh. Ya kan? Itu. Nah, udah kelihatan ya. Oke, kita langsung aja ke sana yuk. Tapi kalau kita lihat lokasinya menarik sekali ya, dekat sungai loh ya. Dekat sungai. Wow, bagus ini. Wow, keren sekali nih ya. Keren ya. Asli keren. Ini hidup sendiri, jelas ini hidup sendiri kayak gini. Tuh kan. Oke. Kita langsung ke sana. Seperti apa nanti di sana ya. Saksikan terus perjalanan kita, belusuan kita tetap di channel kita. Gas. Namanya nggak ada jembatan ya. Kita harus nyeberangi sungai ini, kita nyari aksesnya. Aduh. Nah, ini sangat licin, harus hati-hati ini teman-teman. Mudah-mudahan penghuni dari gubuk di tengah hutan ini ada. Nah, itu ada seperti orangnya ada ya, bikin perapian. Oh, sedang masak mungkin ya. Ini orang ini kayaknya berternak juga. Ada kandang ayam. Tuh. Kandang ayamnya. Ternak ayam ya. Tapi kok kosong ya? Apa ayam alas ya? Dan ada cengkeh, tanaman cengkeh. Ternyata orang ini merawat kebun ya. Rahayu. Assalamualaikum. Ngapunten, Pak. Aduh. Maaf ya, Pak. Aduh. Oke, ngapunten ya, Pak ya. Dari mana? Dari kami kebetulan lewat, Pak. Kami dari Banyuwangi arah Mojokerto ini. Lewat sini katanya mendapat ada informasi bahwa ada orang tinggal di tengah hutan. Pak, bisa sedikit mengganggu waktu jenengan, Pak ya? Kita ngobrol, nggak apa ya, santai. Ini lagi apa jenengan ini, Pak? Lagi rebus apa? Masak? Masak, Pak. Masak. Pak, titip mic ya, suaranya biar kedengeran ya. Titip mic. Kita syuting soalnya. Mohon maaf ya, Pak, sebelumnya jika kedatangan sekali ini lancang, mengganggu. Ini jenengan sedang apa ini, Pak? Sedang memasak saya. Masak? Iya. Jadi jenengan tinggal di sini sendirian? Sendirian. Bapak Paring Asmosinten namanya siapa? Bapak Mistu. Pak Mistu. Pak Mistu ini usianya berapa sekarang? 60 tahun ya, Pak ya. Bapak tinggal di sini sendiri. Dari apa, Pak? Jenengan tinggal di sini berapa tahun kira-kira? Ya sudah puluhan tahun saya di sini. Puluhan tahun sudah. Lama. Sudah puluhan tahun? Iya. Sekitar saya itu umur 10 tahun sudah ada di sini. Jadi 10 tahun sudah ada di sini. Ada di sini. Berarti ikut orang tua? Ya? Ikut orang tua di sini? Iya. Orang tua saya sudah meninggal. Oh. Dua-duanya, Pak? Udah semuanya udah meninggal. Jadi kedua orang tuanya Pak siapa tadi? Pak Mistu ya? Iya. Udah meninggal? Iya. Dan ini kan di hutan, Pak? Iya. Orang tuanya meninggal dimakamkan di mana, Pak? Di sana. Oh, di situ ada kuburan? Iya. Jadi dimakamkan di sana? Iya. Pak Mistu tinggal di sini sudah sejak umur 10 tahun, 10 ikut tahun orang udah tua. saya masuk di hutan sini. Pak Mistu, ini kan sangat luas, Pak, ladang ini ada tanaman macam-macam. Ini punya jenengan semua, Pak? Iya, semuanya. Tanamannya apa saja, Pak, ini, Pak? Ada duren,
ada rambutan, ada pohon ya, kaspe lah. Oh, singkong. Ya, singkong. Oh. Dan juga ada tanaman kunir, juga laos juga ada. Oh, jadi Pak Mistu ini memang tinggal di hutan ini sudah lama ini karena sambil merawat kebonan gitu nggih. Lumayan loh Pak, ini durian kalau panen ini jenengan orang kaya ini kayaknya ya. Duriannya luas loh ini. Pak, kalau di hutan ini kan nggak ada listrik tentunya. Bapak kalau untuk penerangan malam hari pakai apa ini Pak? Pakai lampu, ini lampu. Oh iya, itu tenaga surya itu Pak. Tapi ya. ini sudah konslet rusak. Jadi saya sekarang ya pakai senter seperti ini. Oh, saya iya. nyalakan. Baterai itu Pak ya. Oh ya, ini agak gelap Pak. Bisa minta tolong agak didirikan Pak. Oh gitu ya. Dibantu penerangan gitu Pak. Iya. Biar enggak. Saya ditaruh ya. Iya. Ini kan Sini. sayang sekali ini. Untuk tenaga suryanya kadang bisa kadang enggak gitu ya Pak maksudnya. Iya, konslet. Oh, konslet. Konslet sama ya bahasanya dengan kita ya, konslet ya. Iya. Ini kan jenengan tinggal sendiri di gubuk ini Pak ya. Iya. Untuk makan Pak gimana Pak jenengan? Saya kalau belanja ya, kalau beli beras saya beli di kampung terdekat di atas sana ya. Dan kadang saya itu belanjanya itu 1 minggu sekali gitu. 1 minggu sekali Iya. Bang ya. Terus dimasak sendiri ya. Iya. Tiap hari seperti itu. Iya. Dan saya juga merawat tanaman saya ini ya, yang seperti durian, serai gitu, Iya. singkong gitu. Itu kalau panen ada yang membeli ke sini gitu ya Pak ya. Pembelinya Ada, ya. memang ada. Oh, memang ada nggih. Jadi setiap panennya sudah ada pengepulnya ngoten Iya, ceritanya nggih. Pak Mistu tadi ketika saya lewat itu ya ada kandang ayam. Bapak peternak ayam juga di sini. Ya dulunya itu banyak ayam saya. Nggih. Ketika saya kadang saya ke hutan cari kayu bakar ya. Kadang kalau saya pulang nggak taunya bersih, udah nggak tahu saya ayamnya itu kemana, saya nggak tahu. Mungkin dimakan garangan, lokalnya ya. Garangan gitu. Dimakan musang. Habis iya, semuanya habis. Jadi ketika jenengan tinggal cari kayu bakar di hutan, Iya. ayam-ayam jenengan sudah nggak ada semuanya. Wah, udah banyak gitu. Itu, Banyak Pak ya. tinggal kandangnya itu loh. Iya, tinggal. Makanya tadi pas kita lewat kan hanya tinggal kandang gitu loh Pak. Jadi sebenarnya itu ada banyak ayam ya Pak ya. Banyak dulu. Kok nggak dipagar gitu Pak? Bikin teralis yang kuat Kira gitu. saya itu aman gitu. Soalnya selama ini aman gitu nggih. Aman. Pak nggak diambil orang kira-kira Pak ya? Oh enggak. Enggak ya. Orang itu enggak berani masuk gitu. Oh gitu. Iya. Ya mungkin musang itu tadi nggih Pak nggih. Iya. Pak, jadi ini kan kita memang mencari keunikan orang-orang yang hidup di tengah-tengah hutan ini. Termasuk di Pulau Jawa ini kan banyak sekali kita jumpai orang-orang yang hidup di tengah hutan. Salah satunya seperti jenengan. Memang konten kita konten ya seperti inilah, untuk hiburan, untuk mengungkap misteri dan lain sebagainya, dan keunikan orang-orang yang ada di dalam hutan, hidup di hutan. Ragam cerita yang kita peroleh itu macam-macam. Ini yang ingin kita nyun sewu sak derenge nggih Pak Mistu. Selama tinggal di hutan ini, bahkan dari usia 10 tahun, Bapak pernah nggak dijumpai seperti makhluk halus gitu Pak di hutan ini? Jangankan makhluk halus ya, seperti genderuwo, pokoknya jangan tanya lah, di sini banyak sekali. Gitu. Banyak Bang. Iya. Sering Bapak didatangi? Sering saya, tapi saya harus tenang gitu. Sudah biasa Bang Ya ya? biasa, tenang. Sudah terbiasa nih. Jadi kayak genderuwo itu seperti teman jenengan kan? Iya. Merinding saya. Kalau hewan-hewan buas Pak? Banyak ya, banyak seperti monyet gitu. Ada.
banyak. Celeng gitu ya. Iya, banyak pokoknya. Kalau macan-macan gitu ada nggak? Ada juga. Ada? Ya. Tapi selama ini pernah menyerang jenengan nggak Pak kira? Enggak Nggak. pernah. Mungkin ya. Pokoknya tidak apa mengganggu gitu. Enggak menyerang. Bapak ini nggak pernah sakit Pak? Kalau sakit siapa yang merawat di hutan ini? Alhamdulillah ya. Kalau sakit itu saya karena nggak pernah mengalami. Tapi kalau saya seperti kalau flu gitu, panas gitu, saya pernah. Ini hanya diobati, saya beli pil gitu kan. Oh, jadi sakit-sakit ringan gitu aja ya? Pegel lah gitu. Capek ya Pak ya? Capeknya. Ya namanya manusia pasti pernah mengalami sakit, tapi tidak pernah sakit yang sampai ngamar ke rumah sakit itu ya? Nggak pernah. Karena nggak ada yang rawat tuh Pak ya? Nggak ada yang rawat kan? Iya. Di hutan sendirian gini. Insya Allah luar biasa sekali Pak Mistu ini, sangat pemberani, hidup di sini dari kecil. Dan kayaknya saya lihat-lihat Pak Mistu ini bukan orang sembarangan. Kalau kostumnya ini kesehari-harian jenengan pakai belangkon ini Pak? Iya. Pakai seperti ini? Iya. Oh, bukan dukun tadi Pak jenengan Pak ya? Bukan. Bukan. Tapi kalau saya lihat dari aura wajahnya, kayaknya banyak punya pegangan ini ya Pak Mistu ini ya. Enggak ya Pak ya. Enggak. Ya biasalah, kalau orang semakin banyak berilmu itu semakin merendah. Itu nggak perlu kita gali lebih dalam lagi Pak Mistu ya. Ini apa ya Pak ya? Saya ingin tanya tapi takut menyinggung. Bapak Ya, punya istri nggak? Belum menikah. Bapak belum menikah? Pernah. Ya, belum pernah menikah. Belum pernah menikah sama sekali? Belum. Sampai saat ini? Iya. Berarti umur 60 tahun, ini masih bujangan loh? Jangan. Ya, katakanlah saya jaga tua. Berjaga tua, umur 60 tahun. Iya, 60 tahun. Tapi sama sekali belum pernah menikah. Tapi saya merasakan punya istri gitu. Saya itu. Walaupun belum menikah, tapi seperti sudah punya istri. Ini yang membuat tanda tanya, Pak Mistu. Iya. Jenengan belum pernah menikah, tapi terasa seperti sudah punya istri. Maksudnya gimana sih, Pak? Yakin kalian ingin tahu istri saya? Mari ikut saya. Wah, ini yang membuat kita penasaran ini. Apa ini maksudnya? Tunggu dulu ya, saya matikan dulu. Jadi kita akan ditunjukkan Pak Mistu ke suatu tempat, nonton Pak Nggih? Iya, mari. Oke, lewat mana Pak? Sini, ke arah sini. Oh ini, Arah sini ya? bersih juga ya kebun jenengan Pak Nggih? Iya. Tiap hari bersih-bersih gini jenengan ya? Awas, hati-hati ya. Oke, siap. Akan ditunjukkan tempat apa ini maksudnya? Aduh. Ini sumber ya Pak ya? Iya, sumber. Sumber mata air gitu. Oh, nah itu ada dupa Pak, jenengan yang bakar dupa itu? Iya. Oh. Saya tak pernah menikah, Mas. Dan tak akan menikah. Tidak pernah menikah dan tidak akan pernah menikah. Dan tidak akan pernah menikah. Kenapa Pak? Di sini yang pernah saya ceritakan di sana, saya belum pernah menikah dan tak pernah akan menikah. Kenapa Pak? Kok tidak akan pernah menikah? Sebenarnya saya sudah punya istri. Loh, belum pernah menikah dan tidak akan menikah, tapi kok sudah punya istri? Maksudnya seperti apa? Istri saya itu sebenarnya makhluk halus atau gaib. Oh, jadi Pak Mistu ini ternyata sudah punya istri tapi bangsa lembut, ngoten. Makhluk halus. Benar. Istri saya sebenarnya wujudnya manusia, tapi berbadan ular. Orang-orang menyebutnya Nyai Blorong. Nyai Blorong? Iya. Jadi Pak Mistu ini punya istri Nyai Blorong? Benar. Oh,
apakah setiap hari Pak Mistu ini bertemu dengan istrinya? Iya. Juga di tempat ini? Iya. Jadi setiap malam saya tidurnya di sini sama istri saya. Saya bercinta di sini sama istri saya. Tidur dan bercinta di sini tiap malam dengan istrinya. Manusia berbadan ular, ngoten nggih Pak. Aduh, kok bikin merinding ini. Jadi tempat ini sengaja jenengan ini apa ya Pak Mistu ya? Kalau diceritakan dengan akal sehat sepertinya tidak masuk akal Pak nggih. Ini nyata, Pak Mistu ini memilih membujang, tidak menikah, tapi punya istri blorong. Pak, ayo kita kembali ke gubuk aja Pak. Ini jujur saya takut Pak. Ayo kita kembali ke gubuk aja. Kita cerita di sana. Mari. Kita cerita di gubuk jenengan saja. Aduh, aneh-aneh ini. Ini sawo Pak ya? Iya. Oh, Masya Allah kaya. Kenapa Pak? Sawu ini tanaman duren ya, duren semuanya itu serai. Ada cengkeh juga ya Pak? Iya. Nah itu pepayanya Pak? Iya juga. Banyak dimakan tanaman codot saya Pak ya? sini. Ya? Dimakan codot pepayanya? Masya Allah. Ya biarin udah. Mau cari makan kemana? Pak, pas kita di sana tadi itu istri jenengan melihat enggak Pak kira-kira Pak? Ya melihat kalau saya. Oh, kalau jenengan bisa melihat ya. Masya Allah, kita duduk aja santai di sini. Pak, aduh, merinding saya di sana. Bener-bener auranya sangat kuat sekali. Dinyalakan lagi Pak, senternya Pak. Senternya dinyalakan lagi. Aduh, pisang apa ini Pak namanya Pak? Oh, enak ini. Ini Raja Nongko. Tapi mentah itu Pak ya. Saya itu dulu ya pernah ketiduran kesiangan sama istri saya yang saya ceritakan tadi. Oh, ya, di sana. Iya. Itu kebetulan ada orang lewat ya. Ya nggak tahu kemana, mungkin ke hutan, ke ladangnya ya. Nganggapnya itu orang lewat itu saya kan keadaan masih telanjang. Nganggapnya ya saya itu orang gila gitu. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi jenengan ketika tapi saya tenang aja gitu. Tenang aja. Ya saya. Biarpun dianggap orang gila. Iya nggak apa-apa gitu. Jadi Pak Mistu ini pernah bermalam gitu ceritanya, tidur dengan istri yang di sana tadi. Iya. Itu seperti rumah gitu Pak menurut jenengan Pak? Iya menurut saya itu ya wis rumah ya biasa gitu. Seperti rumah mewah gitu. Seperti rumah mewah. Iya. Jenengan kalau malam kan tidur di sana. Iya di sana. Di Pas rumah istri saya. Di rumah istri. Pas bermalam bercinta, habis bercinta ngoten nggih. Pas bercinta jenengan masih belum pakai busana. Iya. Ada orang lewat ke hutan, jenengan masih telanjang. Dan dianggap orang gila. itu orang gila. Luar biasa. Jadi gimana ya Pak Mistu ya? Ini yang membuat unik jenengan sehingga sampai di usia 60 tahun ini belum pernah menikah dan katanya pun tidak akan pernah menikah. Jadi Pak Mistu ini memang punya istri gaib, yaitu Blorong ngoten Pak. Blorong. Manusia yang berbadan ular. Blorong itu kan terkenal dengan ratu pesugihan yang pernah kita dengar. Pak Mistu pernah nggak ditawari untuk kaya gitu sama Blorong? Dulu itu pernah saya ditawarin ya untuk cari kekayaan, tapi saya tidak mau. Tawari untuk kaya? Iya, saya tidak mau. Yang penting saya cinta sama istri gitu. Pernah saya dulu, tapi saya nggak mau. Gitu. Jadi intinya Pak Mistu ini hanya butuh istrinya. Bahagia, cinta gitu sama gitu. istrinya. Cinta banget ya Pak sama Blorong itu? Iya. Kalau misalnya ditinggal Blorong itu gimana ya? Saya sepertinya gimana kesepian gitu. Jadi nggak mungkin ya bisa ditinggal ya, berat gitu Pak? Iya berat. Saya gimana gitu. Saya itu sendirian kalau tinggal, jadi saya itu seperti menangis lah gitu. Iya. Sering saya melamun gitu. Iya. Jadi istri walaupun istri gaib tapi seperti manusia sebenarnya gitu. Manusia
sudah seperti suami Ya, istri ngoten nggih Pak. sudah melebihi cantik gitu saya yang merasa bahagia, Pak. sayang gitu. Pak Mistu ini tergila-gila dengan borong ternyata ini. Tapi tempat tadi memang sangat luar biasa sekali, membuat kita apa namanya merinding gitu. Aduh. Ini sangat hebat ya Pak Mistu ini ya. Punya istri blorong loh. Saya jujur ini semakin kesini kita ngobrol, semakin merinding dan nanti kita pulangnya juga agak jauh ya. Agak jauh juga. Jadi saya mohon pamit. Kalau misalnya suatu saat saya sowan lagi ke sini boleh, Pak Mistu? Ya boleh. Kalau ingin bermalam di sini ya monggo. Aduh Pak. Monggo. Siang hari saja seperti ini, apalagi malam hari Pak. Aduh. Nggak apa-apa. Ya mungkin. Kalau ditemani sama saya nggak apa-apa. Aduh, mungkin lain waktu aja. Aman. Dan juga ini kita harus ada urusan juga di rumah. Nggak bisa kita tinggalkan dan harus pulang segera ya. Ada kepentingan juga persiapan 17 Agustus ini loh Pak. Jadi mungkin kita usahakan lain waktu kita mampir ke sini, kita bawakan monggo. beras juga. Beras ada ya Pak ya di sini ya? Ada ya. Kalau beras ada, mungkin yang lain-lainnya. Tapi nanti juga insya Allah untuk jenengan juga ada lah lebihan rezeki dari saya. Mohon diterima walaupun tidak seberapa. Ini merupakan syarat wajib gitu ya Pak Mistu ya. Karena saya sudah mengganggu aktivitas jenengan. Jadi pas santai ya, sudah nggak beraktivitas ya Pak Mistu ya. Jadi terima kasih Pak Mistu, kita sudah dipersilahkan sowan dan juga sudah diajak ngobrol. Dan mohon maaf jika saya tadi lancang mengorek privasi jenengan, Ya, tapi saya nggak keberatan. nggak apa-apa ya Pak ya. Ini misalnya kita tayangkan di YouTube, malah senang gitu. boleh Pak kita tayangkan di YouTube Pak videonya. Tambah senang. Oh biar terkenal gitu ya Pak Mistu, yang tinggal di hutan gunung. Itu orang bebas gitu, yang nggak apa-apa. Yang di atas sana itu gunung apa Pak itu Pak namanya Pak? Di lereng gunung apa ini? Ada Gunung Penabungan, Gunung Tugel, itu ada. Kalau Semeru jauh Pak dari sini? Semeru itu termasuk perbatasan. Dempetan gitu. Kalau Semeru itu Lumajang. Oh ikut Lumajang. Ini Gunung Penabungan ini ya atau Gunung Tugel, ini Probolinggo. Probolinggo. Oke, mungkin Pak Mistu pinaringan sehat, seger waras, panjang umur nggih Pak Mistu. Amin. Tengok dinongo. Jadi mohon maaf apabila kedatangan kami ke sini kurang berkenan ya Pak ya. Terima kasih, saya sangat senang untuk kedatangan teman-teman ya. Teman-teman Karena jadi saya sering kesepian gitu di sini, tidak ada. tapi kalau malam nggak kesepian gitu loh Pak. Saya memang. Nah iya jenengan punya istri gitu loh. Makanya kalau kita nginep di sini kan takut ganggu kegiatan jenengan malam ya kan. Silakan. Jenengan kikuk kita ganggu. Enggak apa-apa. Mohon maaf Pak ya. Nggih Pak Mistu, terima kasih. Teman-teman untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun dalam video kali ini. Karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, kilap maupun lupa. Mudah-mudahan tahan kali ini bisa menjadikan hiburan dan tambahan wawasan bahwa di Pulau Jawa ini masih banyak tempat-tempat mistis, diantaranya di lokasi ini. Di sebuah lokasi yang berada di bawah lembah di lereng Gunung Tugel dan Penabungan, hiduplah seorang kakek ya parubaya usia 60 tahun yang ternyata beliau ini punya istri gaib yaitu blorong ya atau manusia berbadan ular.